Metode ilmiah. Metode ilmiah dalam Islam merujuk pada cara-cara khusus untuk memahami objek-objek fisik dan non-fisik sebagaimana adanya atau setidaknya mendekati kebenarannya. Karena objek-objek ilmu memiliki sifat, karakter, dan status ontologis yang berbeda, maka ilmu menuntut metode yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam tradisi ilmiah Islam terdapat beberapa metode ilmiah yang dianggap sah, seperti metode observasi atau eksperimen atau tajribi untuk objek-objek fisik, metode logis atau burhani untuk objek-objek non-fisik, metode intuitif atau irfani untuk objek-objek non-fisik dengan cara yang lebih langsung, dan metode bayani. Metode tajribi. Metode tajribi yang juga dikenal sebagai metode eksperimen adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk meneliti bidang-bidang empiris, termasuk di dalamnya adalah metode observasi. Pada awal perkembangan ilmiah Islam, banyak perempuan muslim yang melakukan eksperimen untuk menguji teori-teori mereka sendiri atau teori-teori sebelumnya. Sebagai contoh, ahli fisika muslim Ibnu al-Haytham melakukan serangkaian eksperimen untuk memutuskan antara dua teori tentang penglihatan. Salah satu teori menyatakan bahwa kita dapat melihat suatu karena mata kita mengeluarkan cahaya terhadap objek yang kita lihat. Sedangkan teori lainnya menyatakan bahwa kita dapat melihat karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda, baik cahaya itu berasal dari benda itu sendiri atau dipantulkan dari benda lain ke mata kita. Metode burhani. Metode burhani adalah pendekatan logika yang digunakan untuk menyimpulkan premis-premis yang telah diketahui, sehingga menghasilkan kesimpulan, pengetahuan, atau informasi baru yang sebelumnya tidak atau belum diketahui. Prosedur yang harus diikuti dalam penarikan kesimpulan ini disebut sebagai silogisme yang terdiri dari premis mayor, premis minor, idem, dan kesimpulan. Sebagai contoh, premis mayor, semua manusia akan mati. Premis minornya, Ali adalah manusia. Kesimpulan, maka Ali akan mati. Idem yang harus dimiliki bersama oleh premis mayor dan premis minor adalah manusia. Metode ini telah digunakan sejak tradisi filsafat Yunani, mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-3 sebelum Masehi, dan mengalami perkembangan ketika dunia Islam berinteraksi dengan filsafat Barat. Beberapa tokoh yang mengembangkan metode burhani dalam konteks Islam adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan lain-lain. Metode irfani. Metode irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Beberapa kekhasan metode irfani termasuk kemampuannya untuk langsung menangkap objeknya. Pertama, pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pengalaman langsung, di mana seseorang merasakan objeknya sendiri. Misalnya, seseorang tidak akan mengerti hakikat cinta sampai dia merasakannya sendiri. Kedua, pengetahuan irfani bersifat spesial, di mana objeknya hadir dalam jiwa seseorang, menciptakan kesatuan antara subjek dan objek. Ketiga, pengenalan objek dalam metode irfani tidak melalui kategorisasi, tetapi melalui pengalaman eksistensial, membuat pengenalan tersebut lebih akurat dan langsung menyentuh objek-objek individual dengan karakteristik dan keunikan mereka. Pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks seperti pengetahuan bayani, tetapi pada kasyf atau terungkapnya rahasia-rahasia relatif oleh Allah. Oleh karena itu, pengetahuan irfani diperoleh melalui rohani dan kesucian hati. Diharapkan bahwa Allah akan memberikan pengetahuan langsung kepada seseorang tersebut. Metode bayani. Metode bayani adalah metode pemikiran yang khas dalam tradisi Arab yang berakar pada otoritas teks atau naqs, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran tambahan. Sedangkan secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah yang memerlukan tafsir dan penalaran lebih lanjut. Namun hal ini tidak berarti bahwa akal bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus didasarkan pada teks. Metode bayani melibatkan telaah atas teks baik Al-Quran maupun hadis. Setiap penafsiran yang berbeda kembali kepada teks wahyu sebagai acuan kebenarannya.
Oleh karena itu, dalam dunia Islam, metode Bayani menjadi yang paling dominan khususnya dalam kajian ilmu agama. Pengertian ilmu alami dasar adalah ilmu pengetahuan alam, mempelajari tentang gejala-gejala dalam alam sebagai awal proses terbentuknya sebuah konsep dan suatu prinsip yang kompleks. Dengan mempelajari ilmu alamiah dasar, kita dapat mengetahui secara luas bagaimana apa yang dipelajari dalam suatu hal mengenai alam semesta ketika mendapatkan ilmunya. Filosofi ilmu alamiah sebagai dasar mengembangkan ilmu mengacu pada nilai yang berkembang sejalan dengan pola pikir manusia dalam bentuk budaya dan normanya dianut dan menjadi pandangan hidup. Untuk ini, di bawah ini diuraikan beberapa dasar filsafat ilmu alamiah. Pertama, vitalisme. Ilmu alami awalnya tidak dapat terlepas dari pengaku kepercayaan atau mitos. Filsafat vitalisme merupakan doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kedua, mekanisme. Mekanisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa sebagai penyebab yang mengatur semua gerakan di alam semesta ini adalah jumlah hukum alam. Tiga, agnostisme. Agnostisme merupakan paham yang tidak mempedulikan ada tindakan kekuatan di luar alam. Menganut paham ini hanya mempelajari gejala alam semesta. Keunggulan ilmu alamiah. Sebagai telah dijelaskan di muka bahwa ini alamiah memiliki kriteria tersendiri berupa sistematis, objektif, metodik, dan universal, di mana hal ini secara tidak langsung akan menentukan sikap ilmiah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Pengertian penelitian studi literatur. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang akan dijalankan, tentunya seseorang meneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam presentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal. Sumber-sumber yang diteliti pun tidak boleh sembarangan, sebab tidak semua penelitian bisa dijadikan acuan. Ciri-ciri penelitian studi literatur. Penelitian studi literatur memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbentuk teks. 2. Bersifat siap pakai. 3. Bersumber dari tangan kedua. 4. Tidak dibatasi waktu. Metode penelitian studi literatur. Ada 7 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan studi literatur, antara lain 1. Pencarian kata kunci. Metode studi literatur yang pertama adalah pencarian kata kunci. Cari kata kunci yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. 2. Pencarian subjek. Judul subjek adalah istilah atau frasa khusus yang digunakan secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk menggambarkan tentang buku atau artikel jurnal. Ini berlaku untuk katalog perpustakaan serta banyak basis data perpustakaan lainnya. 3. Pencarian di buku dan artikel ilmiah terkini. Dalam katalog dan basis data, urutkan berdasarkan tanggal terbaru dan cari buku-buku dari majalah ilmiah dan artikel dari jurnal ilmiah. Semakin baru sumbernya, semakin banyak referensi dan kutipan terbaru. 4. Pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah, lacak referensi, catatan kaki, catatan akhir, kutipan, dan lain-lain dalam bacaan yang relevan. Cari buku atau jurnal tertentu di katalog perpustakaan. 5. Pencarian melalui bibliografi yang diterbitkan. Bibliografi adalah judul subjek dalam katalog, jadi pencarian yang dipandu dengan bibliografi sebagai subjek dan topik Anda sebagai kata kunci akan membantu Anda menemukannya. 6. Pencarian melalui sumber orang. Tidak hanya melalui buku dan internet, kamu bisa mencari sumber studi literatur dari orang lain, seperti menggunakan kontak verbal. 7. Penjelajah sistematis. Penjelajahan sistematis dilakukan dengan mengutamakan sumber teks lengkap yang diatur dalam pengelompokan subjek yang dapat diprediksi. Teknik pengumpulan data studi literatur. Dalam proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting, yaitu editing, organizing, dan finding. Yang pertama, editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
2. Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. 3. Finding, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.